Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kepada Allah tabaraka wa taala kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat tiada tara, atas nikmat tiada terhingga yang baru saja Allah berikan kepada kita. Yaitu diberikannya kepada kita hati yang masih ingin dan mau, bahkan merindukan saat-saat untuk sujud di hadapannya, melaksanakan hal yang sangat mendatangkan kenikmatan, hal yang sangat mendatangkan ketenangan, yaitu salat fardu maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang tiada terhingga. Ini adalah karunia tiada tara. Di sana sini masih banyak saudara-saudari kita yang sama-sama mengaku beragama Islam, sama-sama mengaku berkitabkan Al-Quran, sama-sama mengaku Rasul mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syaitan berhasil membujuk mereka ke jalan yang diinginkan syaitan, sehingga mereka tidak melaksanakan sholat maghrib dan tidak meletakkan kening mereka di lantai sebagai pengakuan akan keesaan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai pengakuan akan kekerdilan dan kehinaan diri. Sungguh malang nasib mereka yang tidak tahu dan tidak mengerti akan indahnya salat. Sungguh malang nasib mereka yang tidak faham sampai sekarang berapa mulianya orang yang salat. Semoga Allah memaafkan mereka dan mengembalikan mereka ke jalannya, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah sampai kemudian malaikat maut datang menjemput kita untuk tetap meletakkan kening ini ke lantai, lakukan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada di permukaan bumi nikmat yang lebih hebat daripada salat. Tidak ada di permukaan bumi nikmat yang lebih hebat daripada sujud. Andai kita melakukannya dengan raga dan jiwa,
andai kita melakukannya dengan zahir dan batin, kita pasti akan merasakan itu. Kita pasti akan menemukan kedamaian itu, sebagaimana yang ditemukan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita mulia, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam salat. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara melalui hawa nafsu. As-sadiqul masduq, orang yang sangat jujur dan Allah akui kejujurannya. Allah rekomendasi kejujurannya. Beliau mengatakan, kebahagiaanku ada di dalam salat. Bagi anda saudara-saudariku yang belum merasakan kebahagiaan di dalam salat, anda perlu berlatih. Anda perlu mempertajam kehadiran ruh anda di dalam salat, sampai anda menemukan seperti yang ditemukan oleh Rasul anda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan ada untuk orang-orang yang hanya hadir di dalam salatnya sebagai pelaksana kewajiban dan hanya sebagai pembebasan kewajiban. Melepas tugas kewajiban sebagai seorang manusia, itu tidak akan bisa dia rasakan kenikmatan di dalam salat. Namun orang yang telah merasakannya, dia tidak akan rela berpisah dari salat itu. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah hidup di permukaan bumi, manusia yang hidup tanpa cacat, namun tetap diperintahkan Allah untuk beristighfar dan tetap melaksanakan istighfar setiap hari, padahal hidup tanpa salah, hidup tanpa cacat, hidup tanpa berbuat maksiat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manakala engkau telah melihat manusia, manakala engkau telah melihat pertolongan Allah telah datang, manakala telah datang pertolongan Allah dan telah ditaklukkan kota Mekah, dan engkau melihat manusia masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah, tidak lagi furada, sendiri-sendiri, akan tetapi afwaja, berbondong-bondong, satu kabilah dan satu kabilah masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik, maka ketika itu terjadi segeralah engkau memuja dan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah sangat penerima taubat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan ulamanya, para sahabat yang kibar,
yang sudah tua, dari orang-orang yang hadir di perang Badar, hadir di perang Uhud, kemudian memasukkan Abdullah bin Abbas dalam musyawarah itu, yang masih berusia belasan tahun. Sehingga para sahabat yang tua mengatakan, kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas di majlis kita ini? Walana abna'un mithluh. Sementara kita memiliki anak-anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa dia engkau pilih, wahai Amirul Mukminin? Menjadi pertanyaan para sahabat. Umar bin Khattab tidak menjawab, kecuali dengan pertanyaan. Saya mohon kepada kalian, wahai kibar sahabat, sahabat-sahabat Nabi yang telah besar, yang tua, tolong beritahu saya apa yang kalian tahu tentang surat An-Nasr. Apa tafsirannya? Maka para sahabat berbicara sesuai dengan teks Al-Quran tersebut. Manakala telah datang pertolongan Allah dan telah nampak jelas pertolongan Allah, Allah memenangkan Rasulnya, sehingga Mekah telah ditaklukkan, dan terlihat manusia tidak lagi masuk Islam, takut-takut. Sebagaimana dahulu awalnya mereka masuk Islam, takut-takut, sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keislamannya, takut dari ancaman-ancaman Quraisy dan penganiayaan-penganiayaan Quraisy. Kalau itu terjadi, maka memujilah, puja dan pujilah Allah, dan minta ampunlah kepadanya. Umar masih bertanya, siapa di antara kalian yang memberikan tafsir yang berbeda? Tak seorang pun sahabat yang kibar yang membawakan tafsir selain itu. Kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang surat ini, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, surat ini memberitahu kepada Rasul kita bahwa usianya sudah hampir selesai, umurnya sudah dekat, ajalnya sudah dekat akan datang kepadanya. La ilaha illallah. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam ilmu agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Lama kita merenung, kenapa sampai Abdullah bin Abbas mampu memetik itu dari surat ini, bahwa ini adalah informasi dari Allah kepada Rasulnya, biqurbi ajalih, bahwa ajalnya sudah dekat. Dan kata Umar, itu yang saya faham dari surat ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, setelah berjuang dengan perjuangan gagah berani, yang dunia tidak pernah mengenal perjuangan seperti perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjuangan tanpa cacat. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk memperbanyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puja dan pujilah Rabbmu atas nikmat ini dan beristighfarlah, minta ampun kepadanya. Wajar kalau setelah sholat yang pertama kali yang kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Padahal kita baru selesai sholat. Pantas setelah wukuf di Arafah,
Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian ifadahlah kalian. Dan ifadah itu hari setelah wukuf di Arafah. Tanggal 10 adalah hari ifadah. Tanggal 9-nya adalah wukuf di Arafah. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ada hal yang banyak tidak kita pahami dari masalah ini. Ada hal yang banyak orang tidak faham dari masalah ini. Pemahaman awamun nas, kita beristighfar kalau kita berbuat khilaf dan salah. Naam, kita beristighfar ketika kita berbuat khilaf dan salah. Tetapi itu istighfarnya orang awam. Adapun istighfarnya orang-orang khusus adalah istighfar mereka setelah mereka maksimal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah Rasul kita tercinta. Manusia paling khusus di permukaan bumi dengan ketaatannya yang luar biasa. Disuruh oleh Allah memperbanyak istighfar di akhir-akhir hayatnya. Pertanda ketaatannya yang sudah sangat besar, yang sudah sangat banyak itu akan segera berakhir. Maka diperintahkan beliau untuk banyak-banyak beristighfar. Makanya itu diambil pelajaran oleh Abdullah bin Abbas bahwa ini adalah informasi akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan beliau akan berakhir sebentar lagi. Dengan diperbanyak, disuruh memperbanyak istighfar. Periode dakwah sudah hampir habis. Turunnya wahyu akan hampir selesai. Maka semenjak ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak menyebut di dalam ruku dan sujud beliau, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Segala puji dan puja kepada Allah, kepada Engkau ya Rabb, dan aku memuja-memujimu dengan segala puji-pujian kepadamu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Kata Aisyah, itu yang banyak lagi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, dan itu lagi yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Ya ta'awwalul Quran, begitu beliau mentakwilkan Al-Quran surat An-Nasr, begitu beliau mentafsirkan Al-Quran surat An-Nasr, begitu beliau mengaplikasikan Al-Quran surat An-Nasr, ketika Allah perintahkan beliau untuk memperbanyak pujian dan pujaan dan memperbanyak istighfar, beliau banyak ucapkan itu di dalam ruku dan banyak ucapkan itu di dalam sujud. Ya ta'awwalul Quran, begitu Rasulullah mentakwilkan Al-Quran. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan istighfarnya orang-orang khusus bukanlah pasca maksiat. Pasca maksiat itu istighfarnya orang-orang awam. Istighfar khusus
untuk orang-orang khusus adalah istighfar pasca maksimal melaksanakan ketaatan. Ikhwani wa akhawati fid din, mungkin untuk istighfar orang-orang khusus itu belum makomnya kita, karena kita masih awam. Itu makomnya orang-orang khusus. Makom saya, makom Anda masih makomnya orang awam. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Kita baru minta ampun kepada Allah setelah kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Berarti kita lebih awam dari orang awam. Itulah kita. Baru di situ kelas kita. Betapa seringnya hari demi hari kita lalui berbuat maksiat dan kita tidak beristighfar. Mata ini menatap maksiat dan kita tidak beristighfar. Telinga ini mendengarkan maksiat dan kita tidak beristighfar. Lisan ini mengucapkan kata maksiat dan kita tidak beristighfar. Itulah kita dengan ketidakmengertian kita. Padahal pada saat itu kita sangat butuh istighfarnya orang awam. Karena kita baru selesai melakukan maksiat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha maghfirah, ampunan Allah. Hal yang sama di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian. Kalau yang tadi bersegera, ini sekarang berlomba-lomba, saling mengalahkan. Berkompetisi. Untuk apa kita berkompetisi? Apa yang harus kita lakukan dalam perlombaan? Perlombaan untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berkompetisi untuk sampai ke surga Allah setelah mendapatkan ampunan itu. Kalau kita faham ini, kalau kita mengerti ini, mengerti kita akan pentingnya kita mengucapkan Rabbil firli, wahai Rabbku ampuni aku. Karena kalau kita tidak mendapatkan pengampunan itu, kita akan jauh dari surga Allah. Kalau kita faham akan makna Rabbil firli, pentingnya kita mengucapkan Rabbil firli, tak mungkin kita ucapkan Rabbil firli itu dengan tergesa-gesa. Banyak orang salat mengucapkan Rabbil firlinya tergesa-gesa. Dia seolah-olah tidak butuh dengan kata-kata Rabbil firli itu. Hanya menunaikan kewajiban untuk mengucapkan Rabbil firli. Tak ada penghayatan, tak ada ruh, tak ada jiwa yang hadir di dalam mengucapkan ampunan, permohonan ampun kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana sholat itu akan mampu membuatnya terjauh daripada perbuatan keji dan mungkar? Sementara ucapan ampun kepada Rabbnya, dia ucapkan dengan tergesa-gesa. Karena mau makan, karena mau kerja, karena ada orang yang nunggu di luar.
Ikhwani wa akhwati fid din. Kalau antum tidak dapatkan, kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan celaka. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan binasa. Betapa banyak dosa yang sudah kita buat setiap hari, siang dan malam. Itu yang Allah katakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat salah, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni. Datanglah kepadaku, mohon ampun. Aghfir lakum, aku pasti ampuni itu untuk kalian. Namun siapa di antara kita yang benar-benar serius minta ampun? Siapa yang benar-benar di antara kita yang serius minta ampun kepada Allah bukan karena kasus? Banyak orang minta ampun kepada Allah karena kasus. Itu bukan minta pengampunan yang serius. Karena ketika kasus itu sudah reda dan menghilang, permohonan ampunnya pun akan reda dan menghilang. Tidak ada arti minta ampun kepada Allah kalau tidak datang dari keikhlasan. Tidak ada arti minta ampun kepada Allah kalau tidak datang dari hati yang paling dalam. Oleh karena itu Nabi mengatakan sayyidul istighfar adalah mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Engkau yang mengatur seluruh hidupku. Engkau yang turunkan kepada aku nikmat-nikmatmu. Engkau yang berikan aku mata, engkau yang berikan aku paru-paru, engkau yang memberikan aku jantung. Engkau yang memberikan aku mobil, engkau yang memberikan aku uang. Engkau memberikan aku rumah, engkau berikan aku istri, engkau berikan aku anak. Engkau berikan aku seluruh fasilitas hidup. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali engkau saja. Khalaqtani, engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduk, aku adalah hambamu. Kita akui penghambaan diri kita kepadanya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Aku berjanji kepadamu untuk patuh dan taat sebatas daya dan kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui seluruh nikmat-nikmat yang kau curahkan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi. Aku akui dosa dan kesalahanku kepadamu. Engkau curahkan kepadaku nikmat, aku balas dengan perbuatan maksiat. Aku akui itu ya Rabb. Faghfirli, karena aku sudah tidak mengerti hidup. Engkau berikan aku nikmat, aku balas dengan maksiat. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku wahai Rabbku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada lagi yang mampu mengampuni dosa-dosa aku kecuali hanya Engkau saja. Kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat Isya. Insyaallah wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Sayyidul istighfar, manakala seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah duduk mentadabburnya, kandungan-kandungan maknanya, dia akan tahu siapa dirinya dan siapa Rabbnya.
Oleh karena itu Sayyidul Istighfar disunatkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Pagi sebelum matahari terbit, bukrah. Petang sebelum matahari tenggelam, asyiyah. Maka puja dan pujilah Allah bukratan wa asyiyya, di waktu pagi sebelum matahari terbit, di waktu petang sebelum matahari tenggelam. Kalau kita bertanya kepada diri kita pertanyaan berikut, kapan kita ucapkan? Kapan terakhir kali kita ucapkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sambil berlinangan air mata? Kapan terakhir kita ucapkan kalimat mulia ini? Sambil menghadirkan dosa yang sudah terlalu banyak, kesalahan yang menggunung. Oleh pabrik mata, pabrik telinga, pabrik lisan, pabrik kaki dan tangan, pabrik hidung dan kulit serta hati yang telah mencetak maksiat. Itulah kita. Dan kealfaan kita, itulah kita. Dan ketidakmengertian kita. Seharusnya permohonan maaf dan permintaan ampun dari orang yang telah banyak berbuat maksiat seperti kita, harusnya berlinangan air mata. Akan tetapi apa hendak dikata, baru segitu kemampuan kita beragama. Entah pernah, entah tidak, kita ucapkan kalimat tersebut tanpa meneteskan, dan entah pernah, entah tidak kita ucapkan kalimat itu dengan meneteskan air mata. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kapan kita baca doa dan zikir ketika duduk di antara dua sujud sambil berlinangan air mata? Ketika kita ucapkan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau kita bertanya kepada diri kita, pernahkah kita berlinang air mata sembari mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Pernahkah kita ucapkan kalimat-kalimat hebat itu dengan berlinangkan air mata? Di awal munajat kita kepada Allah, di awal berdirinya kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita sadar akan kelemahan kita yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sadar akan kekurangan kita yang sangat hebat, untuk kemudian bangkit dari kelalaian panjang. Amin
ya rabbal alamin. Betulkah di dalam sholat subuh, maghrib dan isya di rumah kita membaca Al-Fatihah dan surat lainnya dibaca bersuara? Maksudnya agak mengeraskan suara. Kalau pertanyaan ini datang dari kaum laki-laki, pertanyaan yang salah. Karena harusnya subuh, maghrib dan isya dia menjadi makmum di masjid. Kecuali kalau pertanyaan ini datang dari lelaki yang sedang sakit, lelaki yang tertidur. Pendapat yang paling kuat, lelaki yang tidak sholat berjamaah ke masjid berbuat dosa dan maksiat kalau dia tidak berjamaah tanpa uzur. Pendapat yang kuat dari pendapat ahli ilmu yang didukung oleh dalil-dalil yang jelas dan tegas, sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib dan bukan sunnat muakkad. Seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada Nabi tercinta mengatakan, wahai Nabi, saya buta. Saya tidak memiliki orang yang akan menuntun saya ke masjid. Izinkan saya sholat di rumah. Minta izin dulu sholat di rumah, kalau enggak berani. Apa artinya itu? Nabi katakan silahkan. Mendapatkan keringanan karena buta. Namun setelah keluar dari masjid, Nabi panggil lagi. Lalu Nabi bertanya, atas ma'un nida, wahai engkau sahabatku yang buta, apakah engkau mendengar suara azan berkumandang? Kata sahabat itu, aku dengar wahai Nabi. Fa'ajib, kalau begitu jawab, datang ke masjid. Ini dalil yang sangat tegas mengatakan sholat ke masjid itu hukumnya wajib. Sudah sedemikian sahabat Nabi itu penderitaannya, kalau mendengar azan tetap disuruh datang ke masjid. Buta, sementara kita tidak buta, namun hati kita yang banyak buta. Wajar kalau Abdullah bin Mas'ud berkata, walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Saya melihat kami di zaman Rasul, orang sakit dibopong oleh dua orang agar dia minta dibawa sholat ke masjid dan sholat di masjid bersama kaum muslimin. Sakit dibopong oleh dua orang, tetap sholat ke masjid. Dengarkan yang lebih hebat daripada itu, orang-orang yang tidak sholat ke masjid. Dengarkan kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Saya melihat kami di zaman Nabi tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Itu bukan kata saya, itu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, bercerita tentang keadaan di zaman beliau bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat di zaman kami yang absen sholat berjamaah di masjid hanya orang-orang munafik. Anda mau menjadi orang munafik? Silahkan absen tanpa uzur. Tapi kalau Anda uzur karena sakit, yang tadi sakit tetap dibawa ke masjid karena semangatnya membara, dan semangat kita terlalu lemah, sakit sedikit tidak ke masjid, hujan sedikit saja tidak ke masjid, karena semangat itu terlalu lemah. Kalau memang Anda sakit, kalau memang Anda tertidur sebagai manusiawi, lalu Anda sholat sendirian di rumah, pertanyaan ini pada tempatnya. Pada saat ini baru pertanyaan ini benar.
Maka jawaban kita adalah afdol untuk dijaharkan dan boleh untuk tidak dijaharkan. Ustadz, anak punya adik ipar perempuan yang mana baru kemarin saya mengetahui tidak sengaja dia telah berzina melalui handphonenya. Mungkin maksudnya dapat informasi dari handphone itu, entah apa yang dia tulis, terbukti dari handphone yang dia tulis itu, dari kata yang datang atau data yang keluar, dia telah melakukan zina. Mungkin itu yang dia maksud oleh saudara kita ini. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya mengetahui hal tersebut. Ketika saya mengetahui ini, gemetar tubuh saya, kasihan. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menasihatinya. Karena saya juga baru genap 1 tahun menjadi kakak iparnya. Mohon masukan bagi saya Ustadz, syukran. Alam kita sekarang alam perselingkuhan. Dunia kita sekarang dunia perzinaan. Kaula muda disuruh mengundur-mundur masa pernikahan agar mempermudah jalan maksiat dan perzinaan. Demikian juga lelaki yang telah bersuami dipersulit untuk poligami agar terjerumus ke dalam perselingkuhan. Suami istri tidak boleh bekerja di satu perusahaan yang sama, agar ketika dinas luar kota dia pergi bersama istri orang dan istrinya pergi bersama suami orang. Di mana-mana iklan wanita cantik, putih dan mulus beredar. Bisa didapatkan di koran-koran murah. Karena mereka adalah wanita murahan dan diminati oleh lelaki-lelaki murahan. Kita terlalu jauh mengikuti pola orang kafir di dalam pergaulan. Dan itu yang telah mencampakkan Indonesia ke dalam kehinaan dan jurang kehancuran. Generasi mudanya hilang dan hanyut. Generasi tua sebentar lagi akan berlalu. Anak kecilnya saja sudah diracuni untuk tidak berkreasi. Apalah nasib Indonesia ini 50 tahun yang akan datang. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita menolong bantuan. Minta pertolongan bantuan agar menyelamatkan bumi pertiwi NKRI yang diambang kehancuran dahsyat. Kalau tidak sengaja segera orang umat Indonesia sadar, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam dunia kehancuran tanpa batas. Ini bukti apa yang telah disampaikan oleh saudara kita melalui pertanyaannya. Nasihat ana, panggil adik ipar itu di depan istri antum. Bicara apa adanya. Mudah-mudahan itu membuatnya takut. Lebih baik dia takut kemudian berhenti daripada antum yang takut dan dia terus berjalan. Orang yang berani harusnya orang yang benar. Kenapa antum yang benar, antum yang takut? Sudah semikienkah ciutnya nyali anda, wahai orang-orang yang membawa kebenaran?
Kalau kita yang membawa kebenaran takut, itu artinya kita mempersilahkan orang-orang yang membawa kebatilan untuk berani. Kalau kita yang membawa kebenaran berani, mereka yang membawa kebatilan akan takut. Itu sunnatullah di permukaan bumi. Di saat bumi ini dipenuhi oleh orang-orang yang berani membawa kebenaran, lihat bagaimana orang-orang pembawa kebatilan takut, gemetaran. Maka panggil. Jangankan Anda sudah menjadi saudara ipar, Anda tidak menjadi saudara ipar pun merupakan kewajiban bagi Anda menasihati seorang muslim. Ta'khudhu fawqa yadayh, engkau halangi dia berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Ustadz, saya seorang bujangan dan saya sering merasa sendiri kalau di dalam rumah. Tolong nasihatnya Ustadz, biar hati ini tidak lagi merasa sendiri. Anda tidak sendiri kalau Anda membuka mata hati. Tapi kalau mata hati Anda tertutup, Anda hanya melihat dengan mata yang ada di kepala, betul Anda sendiri. Yang sedang berada di rumah sendiri, yang sedang berada di kos sendiri, lalu dia merasa sendiri, hatinya sedang tertutup. Namun hati orang yang sedang terbuka, dia melihat di kiri dan kanannya ada malaikat. Di atas arsy ada Allah yang melihatnya. Di depan dan belakangnya ada malaikat-malaikat hafazah. Maka dia tidak pernah merasa dia sendiri. Ada mata yang selalu mengawasinya. Anda tidak pernah sendiri, wahai saudara, dimanapun Anda berada. Hadirkan kehadiran malaikat yang tidak pernah absen. Maka Anda akan berhasil membawa diri Anda kepada kebahagiaan dan kebaikan luar biasa ketika Anda membuka pintu hati untuk melihat keadaan dan kehadiran malaikat. Anda bukan orang kafir kan? Yang tidak beriman kepada malaikat kan? Anda orang mukmin kan? Yang mengimani adanya malaikat di kiri dan kanan, adanya malaikat-malaikat hafazah, adanya Allah yang melihat seluruh gerak-gerik Anda. Kalau Anda beriman, Anda pasti tidak pernah merasa sendirian. Saya seorang suami dan ayah yang banyak berbuat dosa. Sama Pak, saya juga suami dan ayah yang banyak berbuat dosa. Semoga Allah maafkan kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Saya sering dinasihati istri saya, namun saya tidak bisa sadar. Mungkin kalimat yang benar tidak kunjung sadar. Berbeda antara tidak kunjung sadar dengan tidak bisa sadar. Rasanya hati ini begitu keras dan mati. Mohon nasihatnya Ustadz untuk melembutkan hati saya. Tidak mudah mencapai hati yang lembut. Tidak bisa dengan kalimat 1 menit, 2 menit dari seorang ustadz. Mencapai hati yang lembut butuh proses tahunan. Pakai jatuh dan bangun, jatuh dan bangun, jatuh dan bangun.
Sudah berhasil kita kepada hati yang lembut, terjatuh lagi, keras lagi hati itu. Kemudian kita bangkit lagi, berjuang lagi, berhasil lagi mencapai hati yang lembut. Kemudian jatuh dan kembali tersungkur. Mencapai hati yang lembut penuh perjuangan panjang. Maka berjuanglah. Semoga Anda dalam waktu dekat ini bisa mencapai hati yang lembut. Hadirkan terus Allah yang mengawasi. Hadirkan terus malaikat yang mencatat. Hadirkan terus bahwa perbuatan Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian hadirkan jiwa supaya khusyuk di dalam salat. Perhatikan orang-orang yang cacat dan berikan dia sedikit harta Anda. Perhatikan orang-orang yang meminta-minta di perapatan. Berikan dia sedikit harta Anda. Perhatikan kakek-kakek yang tua dan renta di pinggiran jalan. Ayomi sedikit daripada harta mereka, daripada harta Anda. Mudah-mudahan dengan itu hati Anda melembut. Dan kalau Anda sampai kepada hati yang lembut, tolong doakan saya berhasil juga berhati yang lembut. Bolehkah murattal di setel terus menerus tapi kita sibuk memasak? Hati, konsentrasi, pikiran dan tangan bisa berjalan seiring. Sambil kita memasak, pusat perhatian kita kepada murattal bisa. Sebagaimana kita nyetir dan pusat perhatian kita kepada murattal yang ada di dalam Al-Quran yang disenandungkan oleh qari-qari internasional. Bisa. Karena yang satu adalah pikiran, yang satu adalah tangan dan kaki. Kalau Anda bisa seperti itu, terus laksanakan, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat Anda benar-benar membagi pikiran ke murattal, tangan dan kaki kepada aktivitas zahir. Tapi seandainya Anda tidak bisa fokus, maka matikan dulu murattal itu. Jangan abaikan ayat-ayat Allah yang dibaca. Wallahu a'lam. Bagaimanakah ciri dan tanda orang yang khusyuk beribadah? Khusyuk itu amalan hati, bukan amalan anggota badan. Yang tahu, yang punya hati. Sementara kita tidak bisa membelah dadanya untuk masuk ke dalam hati dan melihat apakah dia khusyuk atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang tahu khianat mata dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada. Adapun kami, adapun kita tidak mampu mengetahui dia khusyuk atau tidak khusyuk. Boleh jadi bentuknya khusyuk tapi dia tidak khusyuk. Dan boleh jadi bentuknya tidak khusyuk tapi dia khusyuk. Karena khusyuk adalah amalan hati dan bukan amalan anggota badan. Apa hukumnya mengadakan acara syukuran khitanan atau sunatan? Mengadakan acara syukuran khitanan yang ada organ tunggal atau musik, ada penyanyinya. Akikah adalah ibadah.
dan musik adalah maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Itu mencampur aduk antara hak dan batil. Hak haruslah tetap hak dan batil haruslah tetap batil. Manakala hak dicampur dengan batil, dia berubah menjadi batil, bukan berubah menjadi hak. Camkan itu baik-baik. Hak harus tetap menjadi hak. Manakala dia dicampuri dengan batil, dia berubah menjadi batil. Susu adalah susu dengan segala manfaatnya. Madu adalah madu dengan segala khasiatnya. Masukkan kotoran hewan aduk, dia adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diminum. Ana tidak faham pertanyaan ini. Ana bacakan namun ana tidak faham. Apakah tetap berdosa seorang suami yang telah memerintahkan istrinya untuk berjilbab? Ana nggak faham pertanyaannya, afwan. Bagaimana kalau kita merasa bahwa taubat kita itu karena pelarian dari kasus? Apakah itu salah? Allah Maha tahu. Apakah taubat kita serius atau taubat sambalado? Taubat sambal. Karena pedas, tinggalkan, hilang pedas, makan lagi. Allah Maha tahu. Allah tahu yang mana yang nasuha, yang mana yang bukan nasuha. Kalau tobat kita adalah tobat sambal, Allah tidak akan melihatnya sebagai taubat. Sampai dia menjadi taubat yang nasuha. 5 syaratnya. Lakukan dengan ikhlas, bukan karena kasus. Sesali masa lalu, tinggalkan. Sesali masa lalu, tinggalkan. Bertekad untuk tidak akan lagi kembali. Dan lakukan di saat pintu taubat masih terbuka. Mohon nasihat Ustadz agar hati ini takut untuk berbuat maksiat dan takut akan maksiat yang dibuat. Saya tidak bisa menangis. Bahkan kadang saya bangga dengan maksiat. Anda berhak menangis. Kalau Anda bangga berbuat maksiat, cukup itu membuat Anda harusnya berhak untuk menangis. Harusnya Anda malu berbuat maksiat, bukan bangga. Harusnya Anda takut berbuat maksiat, bukan bangga. Anda tahu kepada siapa Anda berbuat maksiat? Anda tahu siapa yang Anda lawan dengan perbuatan maksiat? Anda tahu peraturan siapa yang Anda langgar? Anda tahu kalau dia marah dan murka apa yang akan terjadi pada diri Anda? Bagaimana mungkin orang bisa bangga? Harusnya malu, takut dengan maksiat yang kita lakukan. Tatap maksiat itu sebagai neraka. Bukan tatap dia sebagai hiburan. Tatap maksiat itu bagaikan api yang berkobar-kobar.
Jangan tatap dia bagaikan es krim yang lezat. Semoga Anda mengerti. Apa hukumnya jika kita selalu mengingat kedua orang tua yang sudah tiada? Orang tua saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu. Saya selalu menangis dan meratapi jika teringat dosa-dosa saya terhadap kedua orang tua saya. Karena saya sudah suka pergi dengan teman-teman di saat orang tua saya membutuhkan saya. Berbohong, berkata Namun sungguh pun begitu, saya sering berada di samping orang tua saya di saat orang tua sakit. Dari adik kakak, sayalah yang paling dekat dengan orang tua, begitupun sebaliknya. Saya selalu berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Semoga sebelum saya masuk taklim ini, saya merasa tidak ikhlas kehilangan orang tua. Tapi setelah saya rajin mengikuti taklim ini, alhamdulillah ridho dan ikhlas. Mohon pencerahannya. Penyesalan dari seorang muslim atas dosa-dosanya kepada orang tuanya di saat dia tidak lagi mampu untuk minta maaf. Maka Anda yang masih punya orang tua, jangan terlambat minta maaf. Jangan terlambat berbakti. Sebagaimana saudara kita telah mengaku berbuat salah dan khilaf kepada orang tuanya, saya yakin Anda juga demikian. Saudara kita telah merasakan pedihnya kesempatan minta maaf tertutup karena orang tua telah tiada. Anda yang masih terbuka pintu untuk minta maaf, jangan sampai tunggu pintu itu tertutup. Datangi orang yang paling berjasa dalam hidup Anda setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi orang yang ridho Allah di atas keridhoannya dan murka Allah di atas murkanya. Datangi pahlawan hidup di balik seluruh kesuksesan Anda dan minta maaf atas dusta yang telah Anda lakukan kepada mereka, atas cuek yang Anda pertontonkan kepada mereka, atas khianat yang telah Anda lakukan, atas amanah yang mereka berikan. Sebelum orang tua Anda dipanggil oleh Allah, dapatkan ridhonya, dapatkan maafnya. Anda jauh, tidak ada lagi yang namanya jauh sekarang. Dunia sudah begitu dekat. Saudara kita yang bertanya, di satu sisi Anda berbuat kesalahan, di satu sisi Anda yang terbaik. Alhamdulillah, tidak semuanya salah. Ketika orang tua Anda sakit, Anda yang terdepan dari seluruh kakak dan adik. Anda yang paling dekat dengan orang tua dan orang tua paling dekat dengan Anda, harusnya Anda berbahagia. Soal Anda masih memiliki dosa, minta ampun kepada Allah. Dan perbanyak istighfar untuk kedua orang tua Anda. Kalau bisa, infakkan harta Anda atas nama orang tua. Wakafkan tanah Anda untuk orang tua, wakafkan rumah Anda untuk orang tua. Dan itu boleh, wallahu a'lam. Ana takut sekali dari azab kubur.
Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur manakala kita mampu menjawab 3 pertanyaan di dalam hidup secara amaliyah, aplikatif. Jadikan Allah sebagai Rabb, jadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, jadikan Islam sebagai syariat harian Anda. Itu yang bisa menyelamatkan Anda di alam kubur. Karena pertanyaannya jelas. Pertanyaannya telah Allah sampaikan kepada kita. Pertanyaan ujian itu di alam barzakh sudah dibocorkan pertanyaannya. Tinggal kita sekarang merangkai jawaban sebelum datang pertanyaan itu.